langsung persidangan. Ya, saya memang datang. Bang, ini juga masih dipertanyakan soal dia juga akan menggugat kalau nggak melaporkan soal BCA karena dia merasa BCA? Oh iya? Oh, yang membuka data ya? Iya. Nah, Abang secara hukumnya boleh nggak sih BCA itu menyelidiki? Begini, memang kalau person to person, non institusi resmi yang bukan penegak hukum itu tidak boleh, karena itu benar-benar private. Tapi kalau pengadilan yang perintahkan dan atau ada permintaan dari penegak hukum, boleh. Cuma kan di kasus Nikita ini kan sudah melebar kemana-mana ini. Ada yang sampai dirawat di rumah sakit, diinfus kan? Terus ada si Berdi Kumalasari, itu kakinya bonyok katanya itu, sampai cabut kuku. Yang satu lagi bilang laporan polisi saya tidak mukul gitu. Maksudnya bingung saya. Ini kasus memang ya, saya kasih tahu kalian ya, berurusan sama Nikita Mirzani nggak selesai di dia sendiri, kemana-mana udah. Saya punya pengalaman. Saya bantu Fadel, jadi urusannya saya berantem dengan Nikita, istri saya berantem dengan Nikita, Lolinya berantem sama maminya, kita ribut sama maminya, ujung-ujungnya Loli bersama dengan maminya. Nah sekarang saya dengar Loli tidak tinggal di rumahnya Nikita. Nah, jadi urusan Nikita ini menurut saya, kalau kaitan dengan persidangan kemarin itu sudah bagus. Kan saya yang bersuara, Polri mana, Pamdal mana, sudah kan, sudah tertib. Nah, kalau dia bilang 4 miliar kecil bagi gua, ya kalau kecil jangan terima. Begitu kan? Misalnya di gua kasih nih 100 ribu sama kalian, kecil nggak mau, maunya berapa? Juta. Ya udah, ngomong aja kenapa 4 miliar dibilang kecil, kok diterima? Kan begitu. Tapi bagi manusia yang pikirannya sehat, 4 miliar itu gede Bapak. Apa buktinya gede? Bisa beli mobil. Apa buktinya gede? Bisa cicil rumah. Coba lu cicil rumah 10 juta. Beli mobil mewah, Mercy, harganya 1,8 miliar atau 2 miliar, lu cicil dengan 20 juta. Bisa nggak? Jadi gak usah yang gitu-gitu. Kalau saya mah, saya bisa jawab itu dengan enteng. Nah, kemudian urusan persidangan dengan sudah ada Pamdal, dengan sudah ada polisi, maka sebenarnya karena mereka begaduh di situ kemarin, ya ini kita, menurut saya ya menjadi kekuatan opini publiknya berkurang. Karena sudah nggak bisa masuk lagi yang sembarangan orang. Nah itulah idealnya gitu. Makanya berbanding terbalik dengan kami. Di tempat kami Jakarta Utara sangat strict. Di sana lembek kali. Terakhir sekarang sana keras sekali. Kalau bahasa Medannya udah nggak bisa siapa ngapain lagi. Lu cinta Luna juga di luar. Nah kalau kita di sana masih makin ready. Nah ini masalah strategi saja. Nah kemarin tuh saya lihat Fahmi dua wawancara nggak mau tuh saya lihat tuh. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Ya namanya ada pertengkaran, ada perdebatan, ada konsekuensi. Nah konsekuensi itu tinggal disiasati saja, menguntungkan atau merugikan. Kalau kami dengan Rahmat dan tim, ya alhamdulillah kita berhasil membuka tabir bahwa Ikrim Hakim itu mengaku bahwa dia dilecehkan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen, 1 kali di kementerian juga. Nah, artinya ruang teman-teman. Nah dari sangat terbuka di PN Jakarta Selatan sekarang jadi tertutup. Tertutup dalam pengertian tidak lagi bisa serta-merta seperti yang kemarin. Jadi urusannya kita ya di persoalan ini, kalau kita mau jujur ya pasalnya kan itu juga. Cuma ada upaya penggiringan saya pikir ya supaya tidak masuk unsur TPPU-nya dan atau yang lain, karena itu kan agak berat itu mana ya. Nah, tapi ancaman hukumannya kan memang tinggi Pak. Ya.
Itu kan yang 4M. Kalau kita dengar keterangan dari Reza Gladys, ya kan? Ada juga lagi dokter yang ngasih. Kalau nggak salah saya hampir 11M total, benar ya? Hampir 11M. Masih ada yang mau nyusul lagi 20M lagi kita ya kan? Waduh, dalam hati saya kita busa murid kita ini sama Rahmat, gaji kita berang seberapa sih? Hah? Jadi ya itu tadi. Nah, tetapi di sisi lain saya minta produk Reza Gladys kalau memang tidak sesuai dengan BP POM, ambil tindakan hukum. Itu saja. Jadi kalau begitu ada yang menarik di sini. Penjelasan dari Reza Gladys dan atau pengacaranya Julianus. Yang mereka laporkan sebenarnya 3 orang. Ismail, Nikita Mirzani, Dr. Oki. Sampai hari ini SP2P Oki nggak ada. Nah kalau begitu harus ada kepastian hukum. Nah, Julianus nggak usah keder, ya kan? Nggak usah ngeper lah urusannya gitu-gitu. Aduh, saya lucu-lucu aja, udahlah. Saya itu teman saya semua itu, teman saya semua. Ya kalau memang Adinda Sunan dia merasa dianiaya, kemudian dia berobat sampai diinfus istirahat, ya itu hak dia. Begitu juga misalnya Berbi Kumalasari kan. Cuma Berbi Kumalasari saya lihat nggak sampai dirawat. Nah, nah itulah yang saya nggak mungkin. Jangan ngomong gitu, nanti dituduh lagi Rahmat. Ya, yang pasti kakinya keinjak. Nah, tapi waktu dikini-kini kan kelihatannya ada tangan yang lain kayaknya. Tapi kan dilaporkan balik juga Bang dari pihak. Iya, saya udah lihat. Ya pengacaranya itulah kan, ya itulah. Modelnya ngomong, ya ngomongnya pun saya nggak paham siapa yang disampaikan sama dia. Mau di pengadilan begini, udah apa di Polda Metro kan? Iya. Nah, laporannya saya lihat di sana, ya mudah-mudahan ini bisa selesai. Cuma kan udah kemana-mana udah. Itulah potret penegakan hukum. Ini saya konsentrasi begini. Di kasus saya, tidak saja perseteruan penegakan hukum, laporan Hotman saya dengan Iklim Hakim, sehingga terjadi kekisruhan karena ketidakpuasan kita terhadap hakim. Lalu kemudian mengembang, terbit satu laporan polisi di Bareskrim. Oke? Di PN Jakarta Selatan terjadi perseteruan, terbit 2 laporan polisi. Satu dari Sunan, satu dari pengacaranya si Reza. Artinya apa? Hakim, jaksa harus mampu menempatkan diri mereka sebagai seorang penuntut yang jaksanya. Kemudian hakimnya apa? Mediator atau moderator. Dan harus memang mengatur lalu lintas komunikasi dari persidangan dimaksud dan harus berwibawa. Begitu. Bang, masyarakat ini banyak bertanya Bang. Ini lawyer apa preman? Abang menanggapi ini gimana Bang? Saya nggak bisa tafsir. Masalah lawyer preman atau tidak ya nanti saya dibilang preman juga, saya marah juga kemarin. Boleh kita marah, cuma yang selalu saya bilang posisi terdakwa memang tidak enak. Ya saya saja yang ngerti hukum pun saya nggak enak. Apalagi kita merasa kita benar. Ya di kita juga ya, tapi paling tidak di kita punya apa? Punya lawyer. Tapi yang harus menasihati dia. Di konteks yang kemarin ada acara itu kan juga argumennya oke, tapi ada argumen menunjuk menantang itu Bang. Makanya di situ banyak bertanya, ini lawyer apa preman? Ya Bang Gayus kan sudah ngomong kemarin. Bang Gayus Lumbun tuh saya sering diskusi dengan beliau, pakar hukum, anggota DPR 3 periode, Hakim Agung 8 tahun. Apa dia bilang? Kalau lawyer, dia bicara harus pakai etika, intelek, bukan nantangin orang gitu. Saya pun bingung juga itu. Ada bahasa dari salah satu lawyer lah di situ kan. Ya saya tahu lah. Ya. Saya kira saya hanya minta satu. Kalau engkau jadi pengacaranya dia, janganlah bola ini jadi tambah liar. Jadi bola salju dia. Udahlah, fokus saja ke kasus kan. Kan yang berantem Nikita Mirzani dengan siapa sih? Dengan Reza Gladys. Masa kalian yang berantem? Kalau Nikita Mirzani komplain kepada jaksa itu masih linear Pak. Dia merasa tidak puas dengan tindakan jaksa. Kalau pengacara Nikita Mirzani komplain kepada hakim juga linear Pak.
Tapi kalau pengacara yang tidak menjadi terdakwa di situ terus berantem pula dengan pengacara yang lain, berantem sama orang tuh di situ, itu nggak benar. Itu yang lucu. Apalagi sampai dirawat. Nah, yang lucu lagi pengacara Reza, kami sudah laporkan, tapi nggak ada LP-nya, nggak ditunjukin kan LP-nya. Kami sudah laporkan, mati saya mana LP-nya? Kalau Dumas pun ada juga suratnya. Nah, jadi saya kira ya dengan begitu persidangannya tertib. Nanti saya akan ikuti lagi di saat pemeriksaan di kita sebagai terdakwa. Tapi Bang banyak juga rumor yang beredar bahwa sinyalnya agak hilang tuh Bang. Bukan agak hilang, memang dihilangkan katanya. Ya, kan? Pada waktu itu kan pada mati-mati kami juga mau live streaming dia dari rumah, awalnya nggak bisa lihat ya. Oke, cukup. Ya. Thank you. Selamat